Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana alladzi farraqa bainal harami wal halal. Asyhadu an la ilaha illallah sadidul quwa wa sadidul mihal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi'adhamil kalimah wa hiya kalimatu la ilaha illallah wa laqana jami'al ashab bitasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim bisalihim ila hadratil malikil jalal wassa'adatil qudsiyati binawalil maghfirati wassalamati anid dalal wa ala alihi wa ashabil faizina bimudawam dzikrillah bil bukuri wal aswal. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ilahi anta maksudi wa yudhaka matlubi atini mahabbat ramad bikaramati wa haqqi umdati salikin qudwatil wasilin burhanil alpin suwatani khiyari ummati sayyidil mursalin awaliyil mursyid kutubi alam wa isyana barakatil umam misbahil zulam sayyidi sayyid syekh Ahmad sahibul wafat tajul alpin radiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah upacara khidmat manakiban rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dengan adanya kesehatan sehingga kita dapat menghadiri upacara khidmat manakiban ini, dan kita sudah mendapat hikmah-hikmah dari manakiban ini. Pertama, kita walaupun tadinya tidak bisa kita berdoa, sudah dipimpin doa bersama lagi, doanya berjamaah yang dipimpin oleh protokol tadi, doa untuk semua, baik yang hadir atau yang tidak, berikan doa kepadanya. Itu begitulah hikmah. Kemudian kita walaupun kita tidak bisa membacakannya, sudah kita bisa mendengarkan bacaan suci Al-Quran tadi. Ini seolah-olah kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Bila dibacakan kitab suci Al-Quran, hendaknya baca, hendaknya dengarkan. Jadi kita sudah mendengar gitu. Itu berarti kita beribadat dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam manakiban itu sudah dibiasakan ada pembacaan tanbih untuk peringatan pada kita. Tanbih ini artinya walaupun itu bukan Quran, tapi itu artinya isi Al-Quran yang penuh dalam tanbih itu sudah dibacakan dan kita sudah didengarkan, tinggal kita melaksanakannya itu tanbih. Masyaallah. Dan bukan hanya yang bisa baca tanbih itu yang biasa ikut dalam perangkat manakib, bukan itu, tapi kita semua ikhwan harus bisa, bukan hanya bisa membacakannya dan mendengarkannya, tapi juga bisa kita terutama bisa mengamalkannya dari tanbih itu.
supaya kita bahagia dunia dan di alam akhirah itu. Dan kita menginjak tawasul itu. Tawasul, dan itu dikatakan pembacaan tawasul dipimpin oleh seorang kiai. Membacakan tawasul itu. Kalau kita tidak bisa menghafal tawasul itu, ya udah baca aja itu. Tawasul. Makanya dikatakan dalam acara pembacaan tawasul dipimpin oleh itulah pencana. Pernah di sana ada orang kata, saya tidak bisa tawasul, dibaca adalah pembacaan tawasul. Daripada tawasulnya salah kesana kemari karena tidak bisa dihafal. Nah, kadang-kadang yang bisa itu biasanya kiai ya, karena malu tidak bisa tawasul itu. Biasanya kiai itu, ustadz itu belum bisa itu. Ini kiai daripada tawasul kesana kemari atau tawasul yang biasa kita laksanakan sebelum menjadi ikhwan, ya mendingan membaca itu kan. Dengan protokol menyuruhnya pembacaan tawasul ini bisa kemarin kita bacakan aja itu. Karena bedanya begitu hasil bacaan tawasul itu. Langsung begitu lengkap begitu pembacaan tawasul itu ya. Sehingga ada walidina walidikum itu, masya Allah. Ibu bapakku, ibu bapak kamu itu walidina walidikum. Guru kami sekalian dan guru kamu sekalian. Wa masyayikhina masyayikhikum. Bahkan kemarin pernah ada yang bertanya dari Semarang tuh, katanya kenapa ya ada walidina walidikum itu, ada walidikum tuh katanya. Kenapa? Tidak cukup dengan walidina? Tidak cukup. Tidak cukup, makanya asyhadu itu syekh mencontohkan itu dengan walidina walidikum. Itu apa sebabnya pakai walidikum? Ya kan kalau dikatakan kadang-kadang bapaknya, anaknya tidak mau berzikir, tidak mau menjadi ikhwan kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang bapaknya mau juga. Itu makanya bapaknya dibawa. Walidikum itu. Kemudian masyayikhin, apalagi masyayikhum. Kadang-kadang gurunya tidak ikut belajar zikir karena sudah mempunyai pengertian katanya itu. Untuk apa belajar lagi zikir? Baca kitabnya pun bisa gitu. Memangnya cukup dengan bisa itu? Nah itu biasanya begitu. Itu maka ada ya ngerti kalau begitu ya. Ada yang bertanya itu tentang kalimat walidina walikum. Wah itu tidak usah dipertanyakan lagi. Itu ya. Maaf nih ya. Jadi saya sebetulnya biasa kalau di Suryalia pun nggak pernah saya diberi untuk ceramah, untuk penceramah tidak pernah, kecuali itu ada kuliah subuh gitu. Tapi waktu sehat itu, kalau sekarang ini sudah tidak kuat. Kalau dari sebelum subuh diam di masjid, kemudian pergi ke air itu mau ke kamar kecil itu seperti tadi di sini. Nah, tadi sudah siap berwudu dari sana, tapi ternyata dari sini, aduh, masya Allah, kata orang Sunda beser nih, itu ada belik, ada beser, ada belek katanya itu kalau orang Sunda begitu bilangnya ya. Nah itu, ini sudah saya alami gini, karena memang umurnya udah begitu, ya udah itu. Katanya 57 tahun tapi dibalikan. Iya. Jadi berarti 75. Udah lanjut begitu. Ya dikatakan saya sebagai apa itu di Suryalaya itu ya memang dari sana. Sejak dari tahun 66 lah. Sana di Suryalaya. Mulainya yang ke sana pamanku Haji Umar Dawawi itu. Dan maksudnya mendidik anak-anak yang belajar ngaji. Tanya mal di sini mau ada anak-anak yang dititipkan mau ngaji supaya dibantu untuk memberi pendidikan anak-anak ngajar baca kitab ya, baca kitab gundul kayak gitu. Ini kan tempelkan saja ini kan di sini. Oh gitu. Kayaknya iya paling gitu. Bahkan biasanya saya ditaruh aja di sini biasanya begitu, karena takut kewalahan ya. Atau, ya insya Allah.
Jadi mungkin tidak kedengaran ya. Misal nempel sini, gitu. Dan semoga dikirnya nempel juga ya. Apunten aja. Ya, karena kalau dikirnya tidak nempel, waduh hebat sekali. Kayaknya saya sebagai orang yang mati menghadapi orang yang hidup begitu kan? Karena az-zakir baina al-ghafil baina zakirin kal mayyit baina al-amwat kan gitu-gitu. Jadi waduh hebat saya orang yang mati bisa itu bicara dengan orang yang hidup loh. Makanya minta doa supaya dikirnya nempel juga seperti ini ya. Kalau ini nempelnya di bibir dan dikirnya di hati supaya nempel. Demikian pula supaya hadirin semua dikirnya nempel juga. Karena saya tidak mau juga walaupun saya hidup. Kemudian ada yang diberi pelajaran, yang diberi ceramah, yang diceramahinya orang yang mati semua. Waduh hebat. Tapi agak mendingan daripada yang tadi. Yang mati menceramahi yang hidup kan, waduh lebih mantap lagi. Gitu kan. Ini jadi insyaallah ya. Terima kasih atas doa bapak-bapak kalian. Semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya diam di Sriwijaya itu semulanya menggantikan kakak saya itu Kiai Haji Umar Dawawi. Ya, Abah bilang Tohir, saya selalu panggil Tohir tuh. Ini panjang juga itu Tohir. Ya memang saya sedang belajar bebersih tuh, sedang belajar bersuci, maka patut kalau dikatakan Tohir itu. Ya, Tohir di sini. Ini Umar ini sakit, minta waktulah. Itu 3 hari saja di Sriwijaya. Biasanya kan sebulan sekali sih, ya Pak. Sekarang minta 3 hari di sini katanya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu boleh pulang. Ini di sini banyak orang yang dititipkan untuk belajar ngaji. Itu kata Umar yang sama pelajarannya dengan itu, ngajar anak-anak dengan ilmu shorof itu, nahwu itu, katanya adanya yaitu tauhid, kata Kak Abah minta. Ya, insyaallah bah minta doa aja. Ternyata sebetulnya ini bukan minta tolong itu, Abah menolong saya supaya benar belajar tauhid itu. Kok tidak cukup menghadiri manakib dengan 1 bulan sekali. Itu sebetulnya begitu. Itu sampai sekarang saya mengerti keadaan itu. Waduh, Abah ini hebat sekali. Jadi saya mendengarkan ceramah-ceramah Abah di pagi hari itu kadang-kadang biasa, atau walaupun obrolan-obrolan begitu contohnya. Sehingga menurut itu ibu-ibu bela, kan saya ikut di sana mengikuti perintah Abah itu. Saya diberi itu tanda mata kemarin waktu tahun 2005 itu, diberi itu tanda penghargaan yang katanya ngabdinya sudah lebih dari 30 tahun. Wah hebat. Ya dihitung dengan, karena seminggu itu 7 hari kan, saya jadi dipakai di sana 3 hari seminggu. Jadi ini dihitung semua. Ya yang seminggu itu katanya di sebulan 4 minggu begitulah mungkin yang dihitungnya, sehingga menjadi banyak. Tapi ya terima kasih saya jadi kan sudah 30 tahun katanya. Jadi menghitungnya begitu. Tapi ternyatanya seminggu cuma 3 hari itu ya. Dan tanya saya di sana untuk mendidik anak-anak yang belajar mengaji itu, tidak baca shorof, nasib itu begitulah. Nah, dan itu begitulah. Sehingga saya pernah, karena ada kucing, itu bisa kucing ngompol. Saya diberi kamar, dan di kamar itu, jalan ke kamar itu kucing ngompol di sana. Iya, sehingga bau. Kemudian oleh saya itu dilap, kemudian pagi-pagi ketemu apa? Kata apa?
Nih yang bersihkan lantai itu sudah punya abah ini ada di sini. Tugas kamu itu mendidik anak-anak. Gitu. Siapa yang bilang kepada abah itu? Karena malam-malam saya mengepel dan di atas. Siapa yang bilang itu? Oh benar. Ini abah memberitahu bahwa abah lain daripada yang lain. Waktu saya pertama datang ke sana, wah abah ini lamanya seperti kiai biasa aja kata saya. Begitu. Ternyata luar biasa. Sehingga saya dapat diketahui di malam hari mengepel itu lantai itu. Karena sudah ada yang itu. Kamu tugas kamu itu cuma bantu mendidik anak-anak itu. Kemudian saya bilang dalam hati, ya dengan saya bah, mendidik saya dengan benar-benar. Ya itu ongkoh cek abah. Jadi benar itu. Jadi bukan hanya penting untuk anak-anak, tapi untuk saya sendiri, gitulah. Maka abah bilang itu ongkoh. Kesan sudah bah. Itu juga benar, itu maksudnya begitu. Ya saya pernah di itu jalan-jalan, dikira ke sekolah kata abah, ikut itu di belakangnya. Dan ada genting yang hampir jatuh. Ini bisa naik, insya Allah. Naik, suruh itu membenarkan genting yang akan jatuh itu. Saya berpegang tuh. Si Allah tuh coba suruh, sing panggil huntang nak. Tahu ngerti, bu? Ngerti? Enggak ada sih. Harus kencang itu berpegangnya supaya tidak jatuh begitu. Pegangan yang kencang. Pegangan yang kencang, berpegangnya itu. Saya tidak mengerti gitu. Kakak gitu saya sampai tangan saya harus kencang itu tangannya, takut jatuh ketawa. Begitu. Saya ingat pada amalnya, ini hatinya tidak kencang. Saya turun. Nah, gitu. Kenapa? Nah, begitu. Waduh. Wah, sekali. Nah, gitu. Mana gitu? Ini apa? Jadi saya cuma ini yang kencangnya cuma tangan, hatinya tidak kencang itu. Tapi ternyata hatinya sudah bertawajuh kita begitu. Ya itu udah apa begitu. Itulah contohnya. Jadi banyak sekali kalau itu apa-apa yang itu menjadikan supaya kita tetap artinya selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau itu. Jadi segala sesuatunya itu, aduh, insyaallah semuanya. Dan saya selalu itu mendidik anak-anak itu banyak contoh-contoh dari musahabah itu. Dan pernah juga saya waktu itu pernah komat saya ikut mau ikut perjalanan komat. Udah komat abah bisik-bisik pada saya. Nih, ya, nanti ya salat ya. Nanti aja salatnya aja. Jadi salat wajibnya. Jadi salatnya. Kayak tamu di madrasah. Ada tamu di madrasah. Supaya dihadapi dulu katanya. Cina lagi katanya. Saya mau sholat di belakang beliau. Saya suruh lagi ke madrasah. Karena ada tamu katanya. Beliau itu mengatakan Cina lagi. Tamunya itu yang harus kita hadapi itu. Waduh, begitu penting sekali menghadapi tamu. Saya kembali ke madrasah. Kemudian benar di sana ada Cina yang masih muda lagi, ada di sana sudah menghadapi ayat. Kok Ustaz, kenapa tak ikut sholat tentu? Kenapa enggak ikut Ustaz? Ya tadi saya sudah kamat di belakang abah itu. Lantas bagaimana? Abah bilang pulang dulu ke madrasah, syaratnya nanti dulu. Abah bilang kepada saya, karena ada tamu. Siapa ya tamunya? Ya Anda barangkali.
Sehingga dianya itu masuk agama Islam. Tertarik dengan itu, Masya Allah, ya. Inilah seandainya Hadratus Syekh tamu begitu Cina, sehingga masuk Islam. Bukan hanya dia sendiri, tapi dengan keluarganya datang lagi besoknya masuk agama Islam itu. Masya Allah, begitulah akhlak. Makanya Al-Abbas mendapat itu membuat kitab, satu kitab yang judulnya itu Al-Akhlaqul Karimah bi Mudawamatil Dzikrillah. Itulah Akhlaqul Karimah bi Mudawamatil. Dan di sana juga hanya untuk ikhwan, dan artinya bukan ikhwan, bukan berarti tidak boleh, tapi ini ditujukan begitu supaya artinya tidak ada komentar dari yang lain, maksudnya gitu. Bahwa ini kitab ini adalah untuk ikhwan, yang pentingnya begitu. Tapi ternyatanya ikhwan-ikhwan itu belum punya semua akhlakul karimah. Ada yang punya juga, jarang bacanya gitu. Ini supaya kita siap itu. Akhlakul karimah bi mudawamatil dzikrillah. Jadi kita mencapai akhlakul karimah itu dengan mendawamkan zikir kepada Allah, baik zikir jahar atau zikir khafi. Itulah maksudnya gitu. So ini insyaallah kita akan bisa menerangi, apalagi menerangi orang lain, apalagi menerangi anak cucu kita yang belum belajar zikir. Orang lain pun bisa kita terangi dengan zikrullah itu kalau sudah ada di situ. Kita lihat dalam manaqib kan, ada manaqib, ya manaqib biasa yang dibacakan, manaqib Syawal itu ketika ulama-ulama di Baghdad mau memberikan masalah kepada Tuan Syekh itu berkumpul, kemudian Tuan Syekh hadir di sana, sudah hadir, kemudian menundukkan kepalanya dan keluar cahaya dari batinnya itu, dan cahaya itu menyebar, menembus dadanya 100 ulama Baghdad itu, sehingga kehasudan ulama itu menjadi sembuh, tidak hasud lagi. Tadi maksudnya masalah itu untuk mengetes sampai di mana pengertian Tuan Syekh itu untuk itu tuh. Tapi ternyata dia sudah dimasuki cahaya atau nur zikrullah itu, sehingga menjadi sembuh, seolah tidak mau lagi untuk mengetes Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ya, itu cahaya itulah yang itu disebabkan dari zikrullah itu yang harus kita, yang sudah diberikan kepada kita itu, supaya kita pelihara dengan sebaik-baiknya itulah. Itu saya kira itu kalau untuk sekadar perkenalan ya cukup, saya kira bagi saya. Itu kan tadi sudah kita mendapat ilmu dari Ustadz ini, ya, dan salam itu yang sangat penting itu dalam kitab itu, sangat penting bagi kita itu. Kalau kita menghadapi seolah apa itu, supaya kita mesti pemimpin yang muslim itu supaya kita menghadapi pilkada, itu supaya kita hati-hati dan supaya kita teliti. Bukan hati-hati, katanya hati-hati ya, 3 tangan tidak ya, pada tangannya, tapi disuruhnya hati-hati. Ya, disuruhnya hati-hati, hatinya jangan sampai lupa, begitulah. Itu di samping itu kita mengambil di kartu pilihan itu, kita kartu suara itu supaya kita sampai mendoakan yang lain. Bukan hanya kita mendoakan semoga ini yang tidak disukai tidak mendapat, bukan hanya itu gitu. Sebetulnya kita kalau sudah terjadi, kita ingat firman Allah, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadika khair. Nah itu biyadika itu ini sudah ada di kita, ini K-nya itu.
Ya, di kiai Hafiz itu ya kaknya itu sama dengan di kiai Hafiz yang ada sudah dititipkan di situ. Jadi segala sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terjadi ya itu kita harus sadar bahwa itu adalah bagi ujian bagi kita kan. Sudah saya tidak akan itu untuk itu untuk memberi ceramah, karena saya bukan penceramah. Bapak-bapak juga tahu bahwa tugas kami di Sriwijaya pun hanya membacakan manangkobah. Bacaannya bahasanya bahasa Sunda juga kan gitu. Karena saya tidak bisa bahasa Indonesia, coba mengerti. Sehingga apapun waktu saya diperintahkan ngajarnya di PGA, ya Abah insyaallah. Tapi bahasa Indonesia ya kata Abah. Ya doanya aja, iya ya, insyaallah kamu bisa katanya. Ngajar PGA itu di waktu ada PGA di Sriwijaya, saya disuruh untuk menjadi PGA itu. Pernah 2 tahun ngajar di PGA, kemudian di Aliyah ngajar pun. Itu suatu pagi sehingga mau pergi ke sekolah itu tidak enak kalau tidak menghadapi Abah dulu, minta doa itu. Jadi supaya anak-anak itu paham apa yang diberikan oleh saya, walaupun bahasanya campur aduk gitu, gado-gado bahasanya, ada Sunda, ada itu. Maaf ya. Jadi apapun sudah mengetahui bahwa saya itu tidak pintar, tidak bisa bahasa Indonesia, makanya begitulah begitu. Selama saya di Sriwijaya ini, insya Allah saya sering ketemu dengan bapak-bapak di sana, tapi tidak kenal namanya mungkin begitu. Ini sebetulnya bapak ini kesalahan kalau untuk ceramah itu, ya kesalahan tuh, ya, tapi semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita. So kita menjadi ikhwan yang benar-benar, dan apa yang tadi sudah dikemukakan oleh Ustaz Salam itu semoga kita bisa melaksanakannya, gitu, supaya kasab kita selalu halal gitu. Jadi ini Bang Muamalat ya, BMT ya, BMT Nasuha itu namanya juga hebat juga, kata tadi mantap namanya juga BMT Nasuha tuh. Pengusaha. Itu maka semoga kita semua mematuhi keadaan itu untuk supaya kasab kita halal. Insya Allah anak cucu kita benar-benar menjadi anak cucu yang baik budi pekertinya, yang baik perilakunya, yang baik akhlaknya itu. Hisanul aqwal wal af'al wal ahwal. Semoga begitu anak cucu kita. Begitulah. Semoga kita dipanjangkan usia, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga kita dapat menjaga kebaikan kita, sebagai kita dapat amaliyah kita supaya bisa kita jaga, supaya benar-benar kita mengamalkan sebagaimana petunjuk dalam hadis. Amalkanlah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan sesungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya gitu. Semoga kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan maaf ya, saya tidak minta maaf walaupun jauh dari sana, tapi ya walaupun ada sedikit yang manfaat, semoga cuma itulah saja. Minta maaf, dan yang penting kita saling mendoakan. Walaupun kami tadi katakan wakil takhir, ya itu cuma Abah bilang itu kepada saya, ini boleh kamu itu memberikan zikir kepada Tuhan, tapi ingat kata Abah, ini kadang-kadang yang ditalkin itu, yang diberikan itu lebih dahulu itu menjadi orang yang takwa daripada kita. Jadi maksudnya supaya 3 angkuh gitu. Yang pentingnya jadi sama, kita sedang belajar zikir semua. Bagi kalau dengan Pak Haji Ma'asum ini, beliau itu ya salah, maaf ya semuanya.
Daripada dari saya cuma sekian di dalam melaksanakan permintaan ini pengusaha pengatur acara, dan waktu sudah berdua kan? Bentar lagi Pak, 10 menit lagi. 10 menit, oh iya kita menunggu kalau ada Pertanyaan. memang iya boleh. Ada yang mau bertanya silakan. Saya silakan. Bertanya jangan boleh ya. Ya boleh. Bertanya apa yang mau bertanya silakan. Kalau saya tidak bisa jawab ya saya bilang la adri. Adri. Mangga. Boleh. Ayo kepada Naros. Mangga. Saya jadi pandai semua, sudah paham semua nih. Nah, sudah paham semua, kalau tidak yang baca. Ya boleh. Silakan yang mau pakai ini. Boleh. Maju Kak supaya kedengeran. Iya, tak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ferry Sudiana, saya di Bekasi. Saya ikut di PKI ini baru Pak Kiai. Jadi seringkali saya mendengar bahwa, dan saya selalu bertanya bagaimana supaya mengena dalam hati pada saat zikir. Saya seringkali mendapat jawaban laksanakan, jalankan, laksanakan. Hal itu sudah saya lakukan, tapi saya masih ada ganjalan. Rasanya saya ini mungkin ya tidak seperti yang lain gitu, langsung mengena. Kata mengena ini ada dalam hati saya ini belum puasan dari diri saya sendiri gitu Pak Kiai. Rasanya kok nggak puas gitu. Jadi bagaimana gitu selain dilaksanakan, selain itu terus diamalkan, supaya saya ini merasa bahwa selama ini saya mungkin baru 6 bulan dan 3 bulan saya baru betul-betul mau mengikuti TKI ini. Nah, selebihnya saya 3 bulan ini melaksanakan, tetapi kepuasannya itu Pak Kiai, kepuasan pada saat berpikir ini yang belum, mungkin merasa saya masih kurang terus gitu. Mungkin seperti itu aja. Yang saya pengen tanyakan itu apa sih dijalankan itu, tapi saya rasanya belum menemukan itu. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan maju ke depan. Cukup 2 saja ya, karena waktunya cuma 10 menit. Kayaknya jauh, kurang jauh. Silakan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dari Indramayu. Tuhan jauh. Saya bertanya, Ya. dalam tanti mutiara itu yang pertama, jangan menyalahkan ulama sejalan yang zaman. Saya bertanya, kalau ada abai atau yang lain menghina ulama yang kita tanya itu ya wali kan, itu gimana tuh? Apakah saya juga yang Harus diam saja? Harus diam saja atau bagaimana? Dasar gitu ya. Terus gimana kalau orang non muslim minta maaf, atau orang muslim kalau telah menghina Islam, apakah kita perlu dimaafkan atau enggak, atau ya apa dia depan lah. Masalah saya itu gimana, dan nomor 2 itu apakah perlu dimaafkan apa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba doa saja lah. Wah, ini poin ini kayaknya. Yang pertama tadi ya. Oh iya. Yang pertama menanyakan di seolah-olah gitu. Kita harus bersyukur, yang betul. Harus bersyukur dengan kita mempunyai zikir itu. Apa yang mau zikir. Dan kita,
dengan merasa puas dan berdoa itu harus bersyukurlah, harus bersyukur kepada guru kita yang sudah memberikan itu. Dan kita minta dengan bahasa Sunda saja, saya minta tolong untuk supaya ajaran Abah ini nempel di hati saya ini, minta saja kepada Abah. Jelas insya Allah Wabito itu katanya itu, ya paham? Ini jelas nih. Dulu saya pernah belajar, saya ini pekerjaan tani, itu mengolah sawah tuh. Dan karena saya selalu di Suryalaya, jadi sehingga untuk dipanen itu sehingga garing di sawah, itu kita mah. Jadi sudah terlalu tua itu padinya, karena ditinggalkan agak lama diam di Suryalaya begitu. Tuh. Kemudian saya dijemput untuk memanen, ya waktu itu. Waktu itu panen itu musim hujan lagi. Tepat itu, waduh, mau panen nih, hujan itu. Kemudian saya memikul padi dari sawah tuh, nanjak lagi, ada pasir nanjak. Kemudian hujan mengikuti di belakang, waduh hujan tuh. Saya bilang sini, bah, abdi teh mau pang bodoh nak cek bahasa kitanya, benarnya, nanti paham lah katanya. Itu bah abdi teh murid pangbodo Mikail pernah teulah ulah waka hujan Mikail ulah waka hujan dia Abah mah nyaheun ka uing teh itu teksuna ya gitu. Jelas hujannya tidak jadi ke sana sampai seminggu di waktu itu tidak turun hujan, panas terus. Jadi giliran saya panen itu hebat sekali itu dengan Robito itu, dengan Bito keyakinan itu ya gitu ya, itu ada Obito itu ya. Itu makanya seperti yang tadi, kalau ada keinginan juga sesuatu ya ingin minta aja kenapa dengan bahasa Sunda itu. Kemudian yang kedua pertanyaan itu jadi jangan membenci ulama yang sama. Iya, ingat ya. Kalau jelas kalau dengan membenci itu hati kita tidak akan ada ismudat di sini. Itu tidak akan mengamalkan, itu tidak, dikirnya mungkin hilang. Karena dengan benci itu, makanya dilarang oleh Allah jangan membenci ulama yang macam. Kita harus tetap membutuhkan itu. Gitu. Abah bilang dulu pernah ada Abah ngewa abdi macam itu abang tekiat abdi macam ngewa ya anu ngagengeukeun tarekat abdi mah aku abdi mah ngewa we cenah salah cerita teh da urang ge meme da jadi kieu mah sarua wae cenah jeung eta ge geus apaleun mah moal sabab ku benci eta teh dikir hilang ti dia cenah teh nya karena diisi dengan benci itu adalah pekerjaan setan. Nah itu, seperti itu. Makanya kita jangan sampai benci. Bagaimana? Paham? Jadi jangan menggantikan dikir dengan benci itu. Paham? Nah begitu ya. Oke, cukup. Cukup. Non-muslim minta maaf. Yang non-muslim minta maaf, oke gimana? Apa? Non-muslim minta maaf, terus gimana kita maafi jangan? Non-muslim. Itu yang biasa kita pakai itu di dalam apa? Asallahu itu. Asallahu ejal bainakum bainadina itu kan tadinya itu Aisyah, ayat itu diturunkan ketika ini keluarga Aisyah radhiyallahu anha bilang kepada Abah, itu katanya kepada kakaknya ada yang memberikan itu, ada yang memberikan hadiah katanya, berikan hadiah, tapi tidak diterima. Bahkan beliau keluarganya, kakak Aisyah seolah agak membencinya pada itu. Jadi kemudian beliau Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasul, itu kakakku itu membenci itu kalau memberi hadiah, takut mungkin ya sebetulnya harus diterima. Dan itu dan saudara minta maaf padanya.
minta maaf karena ketidak senang untuk menerima itu. Maka di waktu itu turun ayat asallahu ajal bainakum bainal ladina yajrun tawal wal ghafur. Jadi ini yang minta maafnya seolah-olah di sana jadi diberitakan kita harus minta maaf kepada orang itu, padahal orang itu orang kafir. Jadi minta maaf tersesat. Tapi yang tadi tanyakan, kalau orang kafir minta maaf artinya sudah berbuat baik kepada kita. Ya kita nggak ada salah saja. Kok Tuhan pun memaafkannya, apalagi kita, gitu kan? Rasul selalu memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya. Ini banyak sekali dalam hadis itu. Kan? Ketika Rasul dipegang sorbannya, cabut oleh itu sehingga seolah-olah lehernya tercekik. Kemudian orang-orang itu, ada sahabat-sahabat pada datang kepada Rasul mau memukul orang-orang itu, orang yang mengambil sorban itu. Rasul melarangnya, jangan, itu kan tidak tahu, tidak jangan, bukan biar itu sorban saya, kata Rasul. Jadi itu seolah-olah mengampuni orang yang mengambil sorbannya itu. Sudah? Ya? Iya, cukup. Ini saya sudah tahu kan? Ya. Maaf ya. Sekian ya. Maaf ya. Bahasa ini. Kalau apa yang diceritakan tidak bisa dipahami, ya malum begitu. Bahasanya lain. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.